Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Sasa Prajas dan Nur Nasution NPM 220826041 akan melakukan presentasi atas hasil mind map yang saya buat mengenai aspek farmakologis obat-obatan untuk asma dan PPOK, yaitu bronchodilator dan kortikosteroid. Saya akan menjelaskan mengenai asma, PPOK, dan asma. Yang pertama adalah asma. Asma adalah penyakit heterogen biasanya ditandai dengan peradangan saluran nafas kronis. Penyakit ini ditentukan oleh riwayat gejala pernafasan seperti mengi, sesak nafas, sesak dada, dan batuk yang bervariasi dari waktu ke waktu dengan intensitas yang bervariasi. Serangan asma merupakan serangan yang irreversible dan yang disebabkan paparan alergen dan merupakan reaksi hipersensitivitas tipe 1, di mana IgE yang melekat pada sel mast akan mengeluarkan mediator inflamasi yang kemudian akan memanggil sistem imun lain seperti makrofag yang kemudian akan menyebabkan reaksi inflamasi dan mengakibatkan penyempitan otot-otot polos bronkus. Penyempitan ini dimediasi sistem saraf simpatis dengan aktivasi reseptor muscarinic dan juga inaktivasi reseptor beta 2. Berikutnya adalah PPOK atau penyakit paru obstruktif kronis. Adalah suatu kondisi berparu heterogen yang ditandai dengan gejala pernafasan kronis, sesak nafas contohnya, batuk, produksi darah, dan atau ekserbasi akibat kelainan pada saluran pernafasan, contoh seperti bronkitis dan bronkiolitis. Contoh lainnya juga ada emfisema yang dapat menyebabkan penyumbatan aliran udara yang menetap dan seringkali bersifat progresif. Pada definisi disebutkan bahwasannya PPOK merupakan penyakit progresif dengan keluhan yang sangat memberat dalam beberapa hari. PPOK juga disebabkan oleh karena paparan alergi yang paling diseringkan adalah rokok, polusi udara, dan asap dari kayu-kayu bakar atau zat asing lain mungkin terhirup oleh manusia. Membedakan asma dan PPOK diperlukan melakukan pemeriksaan baku emas spirometri dengan uji bronchodilator. Hasil spirometri pada asma dengan bronchodilator menunjukkan perbaikan sedang, pada PPOK tidak. Global Strategy for Asthma Management and Prevention pada penanganan asma menggunakan guideline dari GINI yang menjelaskan juga tata laksana asma pada situasi ekserbasi maupun saat stabil. Global Strategy for Prevention and Diagnosis and Management of COPD sedang dalam penanganan PPOK menggunakan panduan dari GOLD atau GOLD yang diperbarui setiap tahunnya. Penanganan PPOK maupun asma dalam kondisi ekserbasi kurang lebih mirip, sedang dalam kondisi stabil sedikit berbeda. Nah, untuk treatment saya bisa bahas salah satunya adalah SABA atau Short Acting Beta Agonist. Ini merupakan jenis bronchodilator yang dilakukan untuk meredakan gejala asma dan penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Obat ini bekerja dengan cara sangat spesifik pada sistem beta adrenergic di saluran napas. Obat SABA berfungsi dengan merangsang reseptor beta 2 adrenergic dan yang terletak di otot polos saluran pernapasan, menghasilkan efek bronkodilasi yang cepat. Obat ini termasuk salbutamol, terbutalin, arbuterol yang akan mengikat reseptor beta 2 pada sel otot polos saluran pernapasan yang menyebabkan peningkatan kadar AMP siklik atau cAMP di dalam sel. Peningkatan cAMP ini menghambat aktivasi enzim fosfodiesterase yang biasanya menguraikan cAMP sehingga cAMP tetap tinggi, akibatnya menjadi penurunan konsentrasi ion kalsium dalam sel otot polos sehingga yang menyebabkan relaksasi otot polos, saluran nafas, dilatasi saluran nafas dan dilatasi tersebut. Efek ini mengurangi kontraksi otot dan meningkatkan aliran udara sehingga membantu meredakan gejala obstruksi saluran nafas seperti sesak napas, wheezing, dan batuk. SABA memberikan efek yang cepat, biasanya obat pilihan utama untuk meredakan gejala akut pada asma dan penyakit paru obstruktif kronis. Berikutnya saya akan membahas SAMA atau Short Acting Muscarinic Antagonist. Ini merupakan obat yang bekerja dengan memblokir aksi asetilkolin pada reseptor muscarinic di saluran nafas yang membantu meredakan gejala obstruktif
gejala obstruktif, dan meningkatkan pernapasan pada penyakit paru obstruktif kronis. Dan kadang-kadang asma. Asetilkolin adalah neurotransmitter yang berikatan dengan reseptor muskaranik, khususnya reseptor M3 pada sel otot polos dan kelenjar mukus di saluran nafas. Aktivasi reseptor M3 adalah asetilkolin kontraksi otot polos dan peningkatan sekresi mukus. Sama seperti ipratropium bromid mengikat secara kompetitif pada reseptor M3, menghambat aksi asetilkolin dan mengurangi stimulasi yang menyebabkan kontraksi otot polos serta produksi mukus yang berlebihan. Jadi obat yang lain dapat digunakan sebagai obat asma adalah obat metilxantin yang bekerja dengan cara meningkatkan kapasitas pernapasan dan mengurangi gejala obstruksi saluran nafas melalui beberapa mekanisme yang kompleks. Nah, berikutnya saya akan bahas LABA atau long acting beta agonis. Bekerja dengan cara merangsang reseptor beta 2 adrenergic yang terletak di otot polos saluran nafas, menghasilkan efek bronkodilasi yang bertahan lama. Ketika LABA seperti salmeterol atau formoterol berikatan dengan reseptor beta 2, ini memicu peningkatan produksi AMP siklik atau CM yang sudah saya bahas sebelumnya di dalam sel otot polos. Peningkatan CM ini tersebut menghambat enzim fosfodiesterase yang biasanya menguraikan CM sehingga kadar CM tetap tinggi CM menyebabkan penurunan konsentrasi ion kalsium di dalam sel otot polos. Ini mengurangi kontraksi otot dan menyebabkan relaksasi otot polos saluran nafas. Nah, berikutnya bahas ICS atau inhaled corticosteroids. Bekerja dan mengurangi peradangan di saluran nafas untuk mengelola gejala asma. Seperti fluticasone yang berikatan dengan reseptor glukokortikoid di dalam sel yang membawa ekspresi gen terkait inflamasi dengan menghambat produksi molekul proinflamasi seperti sitokin dan kemokin. Bronchodilator yang dapat digunakan juga ada SABA, yang jenis-jenis obat asma adalah salbutamol, terbutulon, dan arbuterol. LABA jenis-jenisnya adalah salmeterol dan formoterol. Sama adalah contoh-contohnya mereka merupakan yang saya sebut ipratropium bromida, obat muskaranik jangka panjang atau lama, seperti contohnya triotropium bromid. Contoh obat untuk inhalasi adalah inhaled corticosteroid adalah budesonide dan fluticasone. Baik, sekian dari saya yang saya sampaikan. Berikutnya ketiga referensi yang saya gunakan. Saya kutip dari Gina, Gold, dan serta PDPI. Saya tutup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.